Natal adalah Hanukkah, Hanukkah adalah Natal. Yesus Sang Terang Dunia lahir pada hari raya Hanukkah. Tanggal Hanukkah dimulai pada tanggal 25 Kislev dan khusus pada 5 sebelum Masehi itu equal dengan kalender Romawi yaitu 25 Desember. Natal bulan Desember dan Hanukkah bulan Kislev itu bisa dibuktikan secara historis dan memang keduanya adalah berkaitan. Hal ini menjadi pemandangan yang biasa di Israel, misalnya di Haifa, pohon terang itu berdampingan dengan lampu Hanukkah, yaitu lampu untuk Hanukkah, dan ini tidak hanya terjadi di satu kota saja, tapi di setiap kota-kota besar di Israel selalu ada pohon Natal yang berdampingan dengan Hanukkah, sehingga kita dapat mengerti bahwa orang-orang di sana pun itu memandang bahwa ada keterkaitan antara Natal bulan Desember dan Hanukkah yang jatuh pada bulan Kislev kalender Ibrani. Dan ketika kita menjadi orang Kristen itu tidak hanya berdasarkan pada keyakinan teologis saja, tetapi keyakinan teologis kita itu dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Ini adalah bukti yang dapat kita konfirmasi di internet bahwa memang 25 Kislev tahun Yahudi 3757 equal dengan Desember 25, 5 sebelum Masehi. Jadi betul-betul pada kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi, 25 Kislev bersandingan dengan tanggal 25 Desember dan dari situlah para bapak gereja menentukan tanggal 25 Desember. Jadi penentuan tanggal ini tidak berdasarkan dari kelahiran Dewa Matahari seperti yang banyak dituduhkan. Nah, ini adalah pendapat dari Profesor Eli bahwa setelah perpisahan antara kekristenan dengan Yahudi sekitar tahun 90 atau 100 Masehi, agama Yahudi dan agama Kristen senantiasa berjauhan dan mereka masing-masing berbuat untuk seolah-olah tidak terkoneksi. Tetapi bagaimanapun, seperti pendapat dari Profesor Eli ini, Jewish and Christian history are connected even when they are trying not to be. Jadi walaupun mereka itu mencoba untuk deny bahwa keyahudian dan kekristenan itu tidak terkoneksi, tapi sebenarnya terkoneksi. Buktinya adalah dari tanggal Natal ini yang terkoneksi dengan tanggal Hanukkah. Ada banyak denial dari para teolog yang mencoba membuang catatan-catatan dari bapak-bapak gereja sebagai saksi sejarah. Catatan-catatan dari bapak-bapak gereja ini semua adalah saksi sejarah. Bahkan kalender yang kita pakai sekarang ini, yaitu kalender Gregorian, kalender internasional, adalah karya dari mereka. Mengapa Tuhan mengizinkan kalender gereja ini menjadi kalender internasional? Tentu saja ada kehendak Tuhan yang menaruh gereja itu memberi peran bagi dunia. Kalender kita itu ditandai dengan kelahiran Sang Mesias. Makanya kalender internasional itu disebut dengan kalender Masehi atau kalender Mesias, atau yang di dalam bahasa Latin itu disebut dengan Anno Domini. Dan apabila kalender dari gereja ini kita pakai, tentu saja kalender ini menjadi satu bukti sejarah dan menjadi bagian dari sejarah sampai dengan hari ini. Catatan-catatan atau kesaksian-kesaksian dari para bapak gereja itu adalah suatu bukti naskah yang merupakan saksi sejarah. Tentang 25 Desember, bukti paling awal adalah bukti dari uskup dari Kaisarea. Di mana itu Kaisarea? Kaisarea itu adalah di bagian utara dari Israel. Dan waktu itu uskupnya adalah Santo Theophilus, yang di mana tahun 160 Masehi, ia sudah merayakan kelahiran Sang Mesias 25 Desember. Kesaksian sejarah yang dikutip oleh Hospinian mengatakan kita harus melaksanakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember. Kemudian Hippolytus. Hippolytus ini luar biasa. Dia adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus murid dari Polikarpus.
Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Jadi Hippolytus ini adalah generasi keempat dari para rasul. Menariknya untuk menyebut kelahiran Yesus Kristus, dia menyebut 8 hari sebelum kalender Januari, yang tentulah itu masuk pada 25 Desember. Dan ia juga menyebut bahwa tanggal konsepsi, di mana roh Allah itu menaungi Maria, terjadi pada tanggal 25 Maret, sehingga 9 bulan setelah 25 Maret adalah 25 Desember. Tulisan dari Hippolytus pada awal abad ketiga. Kemudian dari Sextus Julius Africanus, dia adalah seorang sejarawan, menyebutkan tanggal yang sama tentang tanggal konsepsi, yaitu 25 Maret, yang nanti 9 bulan kemudian itu terjadi kelahiran Sang Mesias. Jadi bukti-bukti sejarah ini saling terkait. Dan masih banyak catatan-catatan dari Bapak Gereja sepanjang zaman, yang dimana sebelum abad keempat, Natal itu sudah dirayakan pada 25 Desember. Ini menarik, pemerintah Palestina memberikan 2 macam libur, yaitu tanggal 7 Januari adalah Christmas bagi orang-orang ortodok. Jadi orang Kristen ortodok, Christmas-nya tanggal 7 Januari. Christmas bagi gereja-gereja barat yang menggunakan kalender Gregorian itu terjadi pada 25 Desember. Jadi ada 2 macam Natal. Kenapa ada 2 macam Natal? Karena yang ortodok menggunakan kalender Julian, kemudian yang gereja barat dari ritus Latin itu menggunakan kalender Gregorian, yang dimana merayakan Natal pada 25 Desember. Apapun itu, entah 7 Januari atau 25 Desember, muaranya itu berasal dari 25 Kislev. Apa itu 25 Kislev? 25 Kislev adalah tanggal Hanukkah. Jadi hari raya cahaya itulah kelahiran Sang Mesias. Dan apabila kalau kita melihat public holiday di Israel, ini lebih aneh lagi. Karena Israel tidak memberikan hari libur nasional untuk hari Natal. Kenapa? Yang ada hanya hari raya Hanukkah. Sebab orang Israel menganggap Hanukkah itulah Natal. Natal itulah Hanukkah. Jadi tidak perlu ada hari raya secara khusus, hari raya secara khusus antara Christmas dengan Hanukkah. Karena keduanya adalah hari raya yang saling berkaitan. Ini pun juga menjadi bukti sejarah, dan kita menjadi bagian dari sejarah itu. Karena peringatan akan kelahiran Kristus itu terjadi pada setiap tahun, dan itu tentu saja merupakan bagian dari sejarah. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya percaya buta kalau gereja merayakan Natal itu tradisi 25 Desember, lantas kita percaya begitu saja. Karena keyakinan teologis kita itu hendaknya dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Apalagi pengajaran dari bapak-bapak gereja ini secara rapi disimpan oleh gereja-gereja purba atau gereja-gereja apostolik, yaitu gereja dari ritus Latin maupun ritus Timur, yaitu gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodok. Jadi kedua gereja tua ini, yaitu saudara-saudara tua bagi kita, mereka memberikan andil yang besar tentang bukti-bukti historis. Sebenarnya ada banyak orang, termasuk para teolog sendiri, itu yang menempatkan standar yang sangat tidak adil kepada Alkitab. Mereka menganggap Alkitab itu murni teologis, sehingga tidak dianggap sebagai catatan sejarah. Alkitab itu dianggap oleh mereka sebatas buku iman saja. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa Alkitab pun adalah bukti sejarah. Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru memiliki ribuan salinan bahasa asli yang dapat diperbandingkan kebenarannya dari waktu ke waktu. Penemuan naskah Laut Mati
yaitu naskah-naskah Qumran, adalah salah satu penemuan sejarah terbesar. Lantas apa isi dari naskah-naskah Qumran itu? Isinya adalah naskah-naskah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi bagaimana mungkin kalau penemuannya itu dianggap sejarah, lantas naskah-naskahnya tidak dianggap sebagai bukti sejarah? Maka naskah Alkitab adalah bukti sejarah. Itu untuk Perjanjian Lama. Bahkan untuk Perjanjian Baru. Naskah Perjanjian Baru salinannya terdapat 5.700 salinan bahasa asli Yunani. Perhatikan, 5.700 salinan asli bahasa Yunani. Dan masih ada sekitar 20.000 hingga 25.000 naskah kuno terjemahan awal Perjanjian Baru dalam bahasa Syria, Koptik, Latin, Ibrani, Armenia, Georgia, dan Gotik. Bagaimana kalau semua data-data atau semua dari naskah-naskah ini tidak dianggap sebagai saksi sejarah? Mereka sangat tidak adil kepada Alkitab. Sedangkan banyak sekali ahli begitu percaya pada ucapan Socrates, pada ucapan Plato, pada ucapan Aristoteles, atau kisah Julius Caesar, tanpa perlu adanya kritik sejarah. Saya mau bertanya, ada berapa sih salinan dari ucapan Socrates? Salinan bahasa aslinya? Ada berapa? Ada berapa salinan dari tulisan Plato? Tidak akan lebih dari 10 salinan. Sedangkan Alkitab memiliki 5.700 salinan bahasa asli. Dan mereka masih menganggap ini bukan saksi sejarah. Mereka percaya begitu saja kisah tentang Julius Caesar tanpa perlu adanya kritik sejarah, historical criticism, atau kritik salinan, textual criticism, atau kritik bentuk, form criticism, yang diterapkan pada Alkitab. Alkitab itu sudah melalui banyak sekali kritik dan Alkitab tetap berdiri tegak. Dikritik, diuji dalam berbagai sudut, tetap Alkitab dapat dipercaya. Ini saja masih ada teolog atau sebagian teolog sendiri yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah bukti sejarah. Terlebih lagi ada juga teolog bahkan dosen STT bahkan yang sudah S3 menganggap karya Bapak Gereja itu bukan saksi sejarah. Sesungguhnya tulisan-tulisan dari Bapak Gereja adalah saksi sejarah. Kanon PB, jadi Alkitab kita Perjanjian Baru itu adalah karya dari Bapak Gereja. Jadi bagaimana mungkin karya dari Bapak Gereja ini dianggap bukan saksi sejarah? Pada abad kedua Masehi, kanon PB itu sudah lengkap. Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes, pada tahun 150 Masehi pernah mengutip Matius, Yohanes, 10 surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan 2 Yohanes. Irenaeus, murid dari Polikarpus, pada tahun 170 Masehi, menyebutkan semua kitab PB, kecuali Filemon, Yakobus, 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Berarti pada kesaksian dari Bapak Gereja Irenaeus ini sudah menyertakan 4 kitab Injil. Kemudian Justinus Martir pada tahun 140 Masehi. Semua PB ada, kecuali Filipi dan 1 Timotius. The Old Syriac, terjemahan PB pada abad kedua dalam bahasa Syria, semua kitab PB ada, kecuali 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu, dan seterusnya. Saya teruskan pada yang ke-8, Bapak Gereja Origen, pada sekitar tahun 230 Masehi, menulis daftar kitab-kitab PB sebagai berikut. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para Rasul, 13 surat-surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Eusebius di awal abad keempat sudah menyebut semua kitab PB. Kemudian yang ke-11, Saint Jerome, dia yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Dia sudah memuat seluruh Alkitab PB seperti yang kita pegang hari ini, yaitu 27 kitab. Nah,
Sekarang pada tahap 12, akhirnya pada tahun 28 Agustus tahun 397, Konsili Gereja di Kartago, mana itu Kartago? Karena Kartago itu di Tunisia, Afrika, mengesahkan 20 kitab-kitab yang ada dalam Alkitab PB. Nah, jadi konsili ini hanya memberikan konfirmasi dari seluruh catatan dari Bapak-Bapak gereja bahwa Alkitab kita berjumlah 27 kitab. Jadi ini merupakan perjalanan sejarah yang kemudian dikukuhkan kembali pada konsili di Kartago tahun 397. Jadi ini adalah sejarah. Maka Alkitab kita adalah sejarah. Sehingga salinan-salinannya pun dapat kita percaya sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada banyak juga satu teori-teori yang kemudian, yaitu adanya teori Q, yaitu hipotesis para teolog barat pada abad 19 yang menyatakan bahwa sebenarnya ada dokumen yang menjadi dasar dari Matius, Markus, Lukas untuk menulis Injilnya. Teori Q adalah satu teori yang baru muncul pada abad ke-19. Sedangkan Alkitab yang sudah kita pegang ini adalah satu perjalanan yang panjang yang dimana tidak hanya satu orang Bapak Gereja saja yang bersaksi tentang itu, tetapi dari waktu ke waktu sejak abad kedua, mulai dari Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes sendiri, seluruhnya bersaksi bersama-sama tentang kebenaran Alkitab Perjanjian Baru, termasuk di dalamnya yaitu apa yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Jadi teori Q ini sebenarnya adalah suatu teori palsu. Kalau saya bilang ini adalah hasil dari halusinasi para teolog barat. Kanonisasinya sudah terjadi pada abad keempat, dan bukti-bukti sejarahnya sudah ada sejak abad kedua, mereka mencoba mendinai itu semua. Mereka tidak menghargai dan mengabaikan dan mencabut diri dari karya historis bapak-bapak gereja yang apostolik. Nah, tokoh-tokoh yang melontarkan teori Q ini atau Quelle, beberapa dari mereka adalah teolog Jerman, yaitu Christian Hermann Weiss pada tahun 1838. Jadi betul-betul baru abad ke-19 kebenaran dari 4 kitab Injil ini dipertanyakan. Nah, kemudian teori ini dikembangkan oleh Pearson Marker pada tahun 53. Kemudian ada 2 nama dari golongan Jesus Seminar pada tahun 60-an, yaitu James M. Robinson dan Helmut Kuster. Saya dengan tegas mengatakan bahwa teori mereka adalah teori palsu. Karena memang dokumen yang mereka sebut Q ini tidak pernah ada. Tidak ada bukti historisnya. Para pencetus ide maupun penerusnya, mereka semua tidak pernah dapat memberikan bukti dokumen Q ini. Bagaimana mungkin teori ini diajarkan terus-menerus di sekolah-sekolah teologi? Ini adalah sungguh memalukan buat saya. Mengajarkan suatu teologi tanpa bukti historis. Ini hanya sebatas hipotesis saja. Dalam pandangan saya, teori Q adalah bentuk anarki terhadap ilmiah. Dokumen Q adalah singkatan dari kata Jerman yaitu Quelle yang berarti source atau sumber. Teori ini beranggapan bahwa Matius dan Lukas menjiplak penulisan Injil Markus yang dianggap di mana Injil Markus ini lebih dulu ada daripada Matius dan Lukas. Nah, apabila tulisan dalam Matius dan Lukas itu tidak ada, mereka yang menganggap ahli kitab itu mengatakan Matius dan Lukas menjiplak dari sumber lainnya, yaitu sumber Q.
Tapi mana dokumen Q-nya? Dokumen Q nggak pernah ada. Tidak dapat dibuktikan secara historis. Hanya reka-rekaan mereka bahwa itu pasti ada dokumen Q. Jika memang dokumen Q tidak ada, layakkah teori ini disebut ilmiah dan memenuhi standar historical? Jelas bahwa teori Q adalah tidak ilmiah, palsu, dan halusinasi teolog barat yang mencabut diri dari kesaksian bapak-bapak gereja yang apostolik. Tidak ada bukti historis bahwa dokumen Q pernah eksis. Keyakinan teologis harus dibuktikan dengan keyakinan historis. Jelas bahwa teori Q ini adalah bentuk anarki terhadap ilmiah. Dokumen Q itu sebatas hipotesis. Tidak ada yang tahu Q itu dokumen, ataukah orang, ataukah buku, atau selebaran, atau apa. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu pasti isinya apa. Hanya reka-rekaan mereka saja. Teolog-teolog barat itu hanya menduga isi Q itu berdasarkan kemiripan-kemiripan penulisan-penulisan tulisan Markus, Matius, dan Lukas. Jika dokumen Q ini tidak pernah ada wujudnya, maka jelas teori ini sekedar halusinasi. Ibaratnya seperti kita membaca koran Kompas, Jawa Pos, Suara Pembaruan, dan Jakarta Pos yang sama-sama menulis satu kejadian yang sama. Misalnya kejadian bencana lumpur Lapindo pada tahun 2006 yang menggenangi ribuan rumah penduduk. Nah, kemudian ketika membaca, kita membandingkan semua koran-koran ini, kemudian kita mengatakan dengan skeptis dan naif. Nah, bayangkan kalau saya ini seorang profesor yang sudah dihormati. Kemudian saya bilang begini, loh kok beritanya dari Kompas, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Jakarta Pos kok sama semua? Semuanya kok mirip nulis tentang peristiwa Lapindo? Wah, 4 koran itu pasti sumbernya sama. Semuanya pasti menyiplak dari dokumen Q. Kalau saya seorang profesor bicara seperti ini, saya pasti diprotes oleh semua pemret dari koran-koran itu. Bu Profesor, Ibu nggak tahu ya tentang jurnalistik? Enak aja ngomong kita jiplak dari dokumen Q. Mana dokumen Q-nya? Mana? Nggak ada. Jadi jelas bahwa dokumen Q ini adalah dokumen halusinasi. Jadi teori Q yang dilontarkan oleh teolog-teolog barat pada abad ke-19 adalah bentuk anarki terhadap ilmiah. Mana dokumen Q-nya? Kita boleh tunggu sekarang, besok, lusa, 10 tahun lagi, padahal ini suatu teori yang sudah dilontarkan pada abad ke-19. Sampai abad ke-21 ini, nggak ada dokumen Q-nya. Jadi apakah teori Q ini pasti benar? Apakah hipotesis dokumen Q ini benar? Teori ini sangat bisa salah. Bahkan teori ini adalah halusinasi saja. Karena memang tidak pernah ada bukti nyatanya. Teori ini diajarkan oleh para teolog barat dan digunakan untuk mempengaruhi calon-calon teolog lain untuk tidak menghargai karya sejarah bapak-bapak gereja yang apostolik. Pemikiran-pemikiran yang diwariskan oleh teolog-teolog barat yang mempertanyakan kebenaran 4 Injil yang apostolik ini melahirkan sikap-sikap skeptis bagi teolog-teolog yang baru. Mereka tidak menghargai bukti sejarah. Mereka hanya menuruti pemikiran liar tanpa bukti. Termasuk melahirkan teolog-teolog yang menolak Natal 25 Desember dan menghina tulisan-tulisan Bapak Gereja yang apostolik. Bukti sejarah dari Bapak-Bapak Gereja benar-benar menuliskan 25 Desember. Dan naskahnya itu ada. Dan mereka deny sampai sekarang
dan denial mereka itu terus diutarakan berulang-ulang pada setiap bulan Desember ketika orang-orang Kristen lainnya merayakan Natal. Teori palsu dokumen Q sebenarnya tidak lulus uji hukum Taurat, yaitu hukum dui ganda saksi. Jadi hukum tentang dua saksi. Indonesia pun sistem hukumnya menganut dua saksi. Kalau kita sering nonton TV, dan mungkin sekarang sudah agak jarang tangkap tangan. Biasanya kalau terjadi tangkap tangan, Ketua KPK selalu mengungkapkan ada dua alat bukti yang mendukung. Berarti satu bukti bukan bukti. Kalau ada dua bukti, barulah itu bukti. Munculnya hipotesis Q ini karena teolog Barat sama sekali tidak memahami hukum Taurat, yaitu hukum dui ganda saksi, Misvot nomor 247, yang bersumber dari Ulangan 17 ayat 6. Meski PB ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi penulisnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka semua paham dan terbiasa dengan tatanan peraturan mengenai peraturan saksi suatu peristiwa yang harus memiliki dua saksi atau lebih. Dalam sistem hukum atau peradilan Yahudi, kesaksian dua saksi disebut dengan shnei ha'edim. Sama kekuatannya dengan kesaksian tiga saksi, yaitu shlosha edim atau lebih. Jadi, jika dua saksi mengatakan suatu peristiwa terjadi dan 100 saksi mengatakan itu tidak terjadi, kelompok saksi dianggap saling bertentangan, tetapi tidak ada lagi bobot yang diberikan kepada kelompok yang lebih besar. Bukti lain diperlukan untuk mencapai keputusan. Jika salah satu saksi didiskualifikasi, seluruh kelompoknya didiskualifikasi. Bahkan jika saksi yang lain memenuhi syarat dan dapat memberikan kesaksian yang sah tanpa bantuannya. Ini pun tertulis dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu Mishnah Makot pasal 1. 4 Injil yang ada di Alkitab kita Perjanjian Baru adalah dokumen yang saling memberikan kesaksian, yaitu memenuhi hukum dui ganda saksi. Keempat kitab yang pertama dari Perjanjian Baru biasa kita sebut dengan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebagai kitab imani yang terilham dari Roh Kudus. Namun tidak terbatas pada ilham ilahi saja, sebab kitab-kitab Injil juga memenuhi tuntutan hukum dui ganda saksi. Ada 4 saksi mata yang mencatat dan bersaksi tentang pelayanan Yesus di dunia. Pada masa inkarnasi, mulai dari asalnya, kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Keempat Injil itu terdiri dari tulisan dari 2 orang saksi dari golongan kelompok The 12 atau kelompok 12 yang juga disebut dengan Dodeka. Mereka adalah Rasul Matius dan Yohanes. Kemudian ada lagi 2 saksi di luar golongan The 12, di luar golongan 12 murid, yaitu murid-murid yang tergolong pada 70 murid, yaitu Markus dan Lukas. Dari mana kita tahu bahwa Markus dan Lukas ini adalah golongan 70 murid? Nama-nama mereka disebutkan dalam dokumen gereja Synaxarium dan juga tulisan dari Bapak Gereja Hippolytus. Jadi dengan mempercayai Alkitab adalah Alkitab terilham dan suatu saksi sejarah, 4 kitab Injil memenuhi hukum Yahudi dui ganda saksi, Misvot nomor 247. 2 orang saksi dari kelompok 12 dan 2 orang saksi dari kelompok 70 bersama-sama menyaksikan pelayanan dari Allah yang inkarnasi, Yesus Sang Mesias. Kalau kita mempercayai dokumen yang benar, dengan hati yang tulus, dengan bukti-bukti sejarah yang mendukung,
dan kita mempelajari Alkitab dengan hati yang tulus. Tentu saja kita mempercayai runutan sejarah karena keimanan kita bukan sekedar kepercayaan teologis, tapi kepercayaan teologis kita didukung oleh keyakinan historis.